Ini malam hari ini kembali lagi saya ingatkan adalah hari ketiga. Jangan lupa untuk rename namanya dengan format nama underscore SBC. Kemudian jangan lupa juga nyalakan kameranya karena keaktifan kalian sangat berpengaruh pada kelas-kelas kita bagian hari ini ataupun kelas-kelas mendatang. Seperti itu. Di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir narasumber yang luar biasa, narasumber kita yang cantik, jelita, ada Mbak Halimah Ratna sebagai tenaga ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini beliau akan membawakan materi tentang bagaimana market research untuk startup seperti itu. Nah, selengkapnya kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Mbak Halimah untuk menjelaskan materinya seperti apa seperti itu. Lebih baik langsung saya uh, kepada Mbak Halimah waktu dan tempat. Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, biar nggak double suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di poster ini ya, pembicaranya berbeda dengan hari ini gitu, karena ada satu dan lain hal. Akhirnya saya yang harus mengisi acara di malam hari ini gitu. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita kurang lebih akan berbicara terkait dengan market research gitu. Gimana sih caranya kita itu apa namanya memiliki riset terkait dengan eh, market yang memang itu dibutuhkan untuk mengoptimalisasi bisnis kita gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya startup atau misalnya UMKM atau mungkin bisnis-bisnis kecil. Nah, itu sebenarnya ada caranya untuk apa namanya? Gimana caranya itu bisa memiliki pasar yang sesuai gitu. Nah, kenapa sih kok misalnya kita harus meriset market? Kenapa sih kita kok nggak ya udah eh, saya mau jualan jualan aja gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kan pasti teman-teman banyak nih misalnya mengikuti bukan mengikuti ya mungkin kenalan-kenalannya sempat bikin usaha tapi nggak jangka panjang gitu alias cepet banget nih untuk apa ya untuk gulung tikar lah istilahnya gitu untuk tidak berlanjut gitu. Nah, memang untuk apa ya membangun sebuah bisnis itu sebenarnya tuh gampang ya kayak misalnya oh yaudah saya besok mau bikin produk saya mau jualan salad buah misalnya sesimpel salad buah. Nah, kalau misalnya apa namanya teman-teman nggak tahu nih market kalian itu siapa, kompetitor kalian siapa. Nah, itu nanti akan lebih susah nih bagian marketingnya untuk memasarkan produknya nanti seperti apa gitu. Nah, ini nanti akan ada eh, semacam materi ya, PowerPoint, tapi berbahasa Inggris. Nanti aku mencoba untuk mentranslatekan dengan bahasa yang lebih gampang dipahami gitu. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya udah aku jelasin, nanti kita sebenarnya pengennya sih lebih ke diskusinya ya gitu. Bentar aku share screen dulu. Mungkin boleh jadiin co-host dulu nggak yang ini? Oke, wait, wait. Oke, yang ini, yang Udah, Mbak. karena oh ya Udah, Mbak. udah. Bentar, sebentar. Oke, ya. Ini sebenarnya cuman ini sih apa namanya teori singkat aja gitu. Nah, tentang market research. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang untuk pembukaan kita ya. If we know what we are doing, it will not be called research. Nah, kalau misalnya kita tahu tentang apa yang kita lakuin, itu tidak bisa kita namakan sebagai riset gitu. Jadi riset itu memang dilakukan karena
kita ini ingin mengetahui sesuatu hal yang mungkin itu cuma di awang-awang doang gitu. Kayak misalnya Albert Einstein, mungkin Isaac Newton dan lain-lain itu kan dia melakukan riset itu kan karena ada satu hal yang dia tidak ketahui gitu. Makanya kalau misalnya kita tahu, kita udah tahu ya ngapain riset itu bukan hal yang dimakan riset gitu. Nah, nanti kurang lebih materinya akan berisi tentang tipe-tipe riset itu seperti apa sih gitu untuk kita mengetahui market untuk sebuah bisnis. Lalu kemudian gimana caranya untuk memilih target market untuk bisnisnya. Ternyata itu penting loh gitu. Kita merumuskan kira-kira nih produk kita ini akan dipasarkan ke market yang seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti jadi itu ada kayak model riset. Jadi itu ada namanya conduct bottom up analysis for market sizing sama jadi ada bottom up sama top down gitu. Jadi itu kayak teori sebenarnya. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Nah, sebenarnya yang diriset di sebuah company atau perusahaan atau startup itu sebenarnya nggak cuman marketnya doang gitu, tapi mereka ini juga melakukan tiga riset, yaitu market research, operational research, sama user research gitu. Karena tiga-tiganya ini penting. Cuman untuk khusus hari ini kita akan membahas terkait dengan market research gitu. Apa sih sebenarnya market riset ini gitu? Maksudnya mungkin bahasa lebih mudahnya riset pasar. Riset pasar tuh buat ngapain sih? Buat apa sih gitu? Jadi riset pasar itu untuk to understand the market potential to find opportunity gitu. Jadi kita tuh biar tahu potensi dari marketnya untuk ngapain sih fungsinya tuh apa sih kalau kita tahu potensi dari dari market atau dari pasar ini ya pasar yang ada itu buat apa ini ya untuk kita untuk kita bisa menemukan opportunity misalnya nih pas waktu itu pandemi gitu, COVID kan, COVID-19. Semua orang nggak boleh keluar rumah gitu, nggak boleh bertemu, nggak boleh yang mana kita itu sangat dibatasi untuk ke supermarket, dibatasi untuk pergi keluar rumah, sedangkan kita ini butuh untuk apa ya, butuh sandang pangan papan gitu. Nah, gimana nih caranya gitu? Nah, ada nih satu startup yang dia ini akhirnya eh, berinisiasi untuk membuat opportunity gitu. Jadi solusi dari permasalahan itu tuh bisa menjadi opportunity bisnis dari company tersebut gitu. Yang mana misalnya akhirnya mereka membuat aplikasi untuk eh, oh sekarang kita kalau misalnya beli itu bisa loh lewat online gitu, bisa loh langsung misalnya jadi waktu itu ada pas acara gitu dia itu bikin semacam platform untuk beli sayur di antar desa doang gitu. Jadi kayak nanti yang punya sayur ini dia upload di situ, nanti biaya pengantarannya kayak cuman Rp2.000 kayak gitu. Nah itu kan lingkup kecil gitu, yang akhirnya memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan dia tanpa harus keluar rumah atau bersentuhan langsung atau bertemu langsung gitu. Jadi dia bisa melalui aplikasi tersebut. Nah, itu dia lakukan karena dia udah meriset nih keadaan pasar itu seperti apa sih waktu itu di situ gitu. Oh, ternyata memang eh, market di situ tuh oh kayaknya untuk penjualan secara offline ini menurun drastis nih omsetnya gitu karena mereka ada pembatasan apa namanya untuk bertemu, untuk keluar rumah dan sebagainya yang akhirnya hasil dari risetnya ini memunculkan satu opportunity nih yang akhirnya membuat mereka bisa bikin aplikasi untuk solusinya itu. Nah, mungkin itu bagi user itu merupakan solusi untuk mereka yang membutuhkan. Tapi bagi company atau perusahaan itu opportunity yang luar biasa yang akhirnya membuat dia bisa bangkit nih di masa COVID itu gitu karena dia bisa uh, nge-running bisnis melalui aplikasi itu gitu. Nah, tipe-tipe market research. Jadi kalau kita mau meriset keadaan pasar
yang ada di masyarakat itu ada beberapa tipe gitu. Jadi eh, jadi ada dua dua macam ya, dua macam data yang bisa kalian pakai. Yang pertama itu data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Bedanya apa sih kualitatif sama kuantitatif gitu? Jadi kalau misalnya data kualitatif itu kan terkait dengan ini ya, kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak bisa dihitung gitu. Jadi kalau kuantitatif itu kan berkaitan dengan angka, data yang jelas, yang pasti gitu, yang fix. Tapi kalau kualitatif itu berkaitan dengan sesuatu hal yang abstrak gitu. Tapi itu juga sebenarnya perlu untuk dilakukan gitu. Kalau kita pengen mengetahui keadaan suatu pasar gitu. Nah, apa sih yang akan kita lihat dengan apa namanya dengan riset yang kita lakukan secara kualitatif gitu. Nah, eh, nanti dari situ kita bisa melihat tentang opini dari seseorang gitu. Jadi apa yang dia misalnya misalnya jadi itu kan ada nih kalau misalnya nggak tahu ya kalian pernah atau nggak biasanya kalau ada produk-produk baru tuh ada tuh sales-sales yang biasa berkeliling untuk kayak atau aplikasi baru yang biasanya dia kayak nyodorin gitu kayak Mbak mau nggak ini cobain ini gini 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 atau isi kuesioner atau apa gitu. Nah itu karena si perusahaan ini pengen mengetahui nih opini kalian terkait dengan produk ini tuh seperti apa gitu. Nah, sama untuk mengeksplor gimana sih apa namanya perasaan mereka secara spesifik terkait dengan produk ini. Misalnya, oh kalau misalnya penggunaan Shopee misalnya, mereka nih sebenarnya nyaman gak sih pakai pakai Shopee gitu? Apa sih kendala-kendala mereka tuh kalau pakai Shopee? Oh iya nih ternyata bagian ini lemot, bagian ini tidak memudahkan, bagian ini segala macam gitu. Nah itu bisa kita dapatkan dengan analisis yang kualitatif. Nah itu yang pertama kita bisa melakukan dengan interview atau deep interview. Biasanya itu kita kayak nyari apa namanya jadi biasanya ada tuh orang melakukan kalau misalnya dia bagian market research di company-nya, biasanya dia itu bikin kayak cari orang pengguna apa user dari misalnya ya kalau produk di aplikasi misalnya SandriChain gitu. SandriChain itu kan nanti bakal jadi aplikasi. Misalnya dia akan mencari user dari aplikasi SandriChain ini gitu. Nanti dikumpulin lah di situ bisa dilakukan deep interview nih satu-satu gitu. Apa sih pendapat dia terkait dengan aplikasi ini segala macam dan nanti untuk pertanyaan yang akan dilontarkan di interview itu nanti bisa disepakati nih sesuai dengan kalian ini pengen mengetahui terkait dengan apa gitu. Nah, habis itu kalian juga bisa melakukan focus group discussion. Focus group discussion itu biasanya kalau dulu gue tuh pernah riset yang dengan FGD ini, jadi kita tuh dijadiin kelompok-kelompok-kelompok gitu. Terus nanti banyak sih, ada yang disuruh ngerjain soal, ada yang apa. Jadi metodenya tuh banyak. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh teknisnya gitu. Lalu kemudian terkait dengan user activity observation atau direct observe-nya gitu. Jadi kalian bisa menganalisis nih aktivitas dari si user ini gitu. Seberapa aktif sih dia sebagai user di aplikasi itu dan lain sebagainya gitu. Lalu kemudian eh, yang kedua yaitu dengan melihat data yang kuantitatif. Jadi kalau data kuantitatif itu benar-benar kita itu mengolah data yang angka gitu. Misalnya kita ngelihatnya dari transaksinya gitu. Misalnya nih kita kita ngelihat dari apa namanya dari transaksi si usernya. Seberapa sering sih si user ini eh eh, apa namanya membeli produk itu atau misalnya kita bisa melihat berapa sih uang yang dikeluarkan dia atau jumlah transaksinya tuh mencapai berapa berapa juta atau berapa ratus ribu gitu misalnya dalam sebulan atau dalam setahun gitu.
Lalu kemudian bisa pakai traffic report gitu. Jadi traffic report tuh misalnya dari eh, channel-channel online atau misalnya kalau data-data kuantitatif tuh misalnya kalian bisa ngambil data-data dari hasil riset itu juga bisa bisa dilakuin gitu. Pokoknya kuantitatif tuh data-data yang fix, yang angka gitu. Tapi kalau kualitatif itu berkaitan dengan satu hal yang abstrak terkait dengan opinion, terkait dengan feeling dan lain sebagainya gitu. Bentar. Nah, ini simulasi ya, kualitatif versus kuantitatif. Jadi kalau kualitatif tuh eh, apa ya? Mungkin kalau kuantitatif tuh mungkin lebih ke ngitung, lebih ke data analis dan lain sebagainya. Nah, kalau kualitatif itu mungkin lebih ke eh, analisa, analisa, analisa apa ya? Misalnya kalau misalnya hasil wawancara itu tuh kita harus analisis nih, gitu. Apa namanya? Lebih ke kata-kata gitu. Kalau misalnya kuantitatif tuh memang based on data banget. Kalau misalnya kalian pernah eh, ikut pelajaran terkait data analis, itu biasanya dia lebih ke kuantitatif gitu. Nah, ini adalah dua sumber dari riset gitu ya, dua sumber riset. Mungkin kalian tadi bertanya-tanya gimana maksudnya sumber data yang bisa kita ambil tuh dari mana aja sih gitu. Yang pertama tadi ya sebenarnya aku udah sebutin gitu. Jadi dari hasil interview, dari produk analisnya seperti apa, dari survei itu juga penting gitu. Makanya banyak nih kalau misalnya teman-teman pasti pernah lah ngerasain gitu. Apa namanya tiba-tiba disuruh survei di untuk satu produk, tiba-tiba disuruh ngisi kuesioner dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya itu dikumpulin tuh sama market research-nya gitu untuk di dianalisis untuk dicari kesimpulannya nih sebenarnya tuh user kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua, itu kalian bisa nyari dari misalnya nih, kalian tuh pengen tahu misalnya di Indonesia ini tuh kira-kira pasar Indonesia tuh lagi ngarah ke hal-hal seperti apa sih gitu misalnya. Tapi apa namanya kalian tuh nggak punya cukup waktu nih untuk melakukan riset sendiri gitu. Ternyata tuh udah banyak loh kayak misalnya report-report hasil riset misalnya kalau kita tuh biasanya baca-baca McKinsey terkait dengan misalnya eh, untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan tuh job opportunity yang ada di Indonesia tuh akan mengarah di bidang apa sih? Biasanya kita baca by report itu gitu karena memang mereka sudah melakukan riset. Nah, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Saya kalian pengen tahu, oh misalnya di wilayah mana ya? Di wilayah Mojokerto ini tuh lagi apa? Industrinya tuh sebenarnya banyaknya di bidang apa sih? Atau misalnya sumber sumber daya apa? Sumber daya alamnya tuh lagi banyaknya di mana sih gitu? Untuk misalnya kalian pengen bikin ketika kalian start untuk bikin bisnis gitu di suatu wilayah gitu kan kalian mungkin nggak punya cukup dana nih untuk misalnya ada di wilayah untuk meriset wilayah itu langsung. Nah, kalian bisa nih menggunakan data-data report yang memang udah ada gitu. Jadi bisa dari government report gitu misalnya kalian bisa pakai BPS. BPS tuh lumayan sih atau data-data dari Bappenas, BRIN itu juga juga bisa kalian lakuin gitu. Lalu scientific journal itu juga penting, Google Trends, industri jadi biasanya industri itu suka mempublish juga riset-riset hasil dari risetnya gitu. Nah, itu sumber-sumber riset ya yang bisa kalian ini apa namanya menjadi resource dari riset kalian gitu. Nah, ini contohnya nih kayak government report. Oh, ternyata ada loh misalnya tabel transaksi uang elektronik gitu
nggak tahu ya ini mungkin wilayahnya di Indonesia atau di mana. Nah, ini ternyata ada dan itu ternyata ada reportnya dari Bank Indonesia gitu. Jumlah uang elektronik beredar ada berapa? Nah, itu ternyata ada gitu. Jadi kalian kan nggak perlu melakukan riset dari awal gitu. Kalau udah ada ya pakai aja data yang ada gitu. Kayak ini eh sorry, ini contoh dari yang di hasil riset yang dipublish dari industri gitu. Nah, ini kayak melihat ini di Indonesia ya terkait dengan digital itu seperti apa. Nah, itu kalian bisa pakai juga gitu. Ini di beberapa daerah ini kan ada nih. Oh, ternyata nomor satu itu wilayah DKI Jakarta gitu misalnya. Ini secara digital yang paling banyak gitu misalnya. Lalu scientific journal ini biasanya tuh dikeluarkan oleh ya, si akademis-akademis atau universitas-universitas. Biasanya tuh mereka itu selalu misalnya nih apa nih yang tren sekarang? Oh, terkait dengan Bitcoin, oh terkait dengan cryptocurrency, oh terkait dengan AI. Nah, biasanya tuh mereka itu karena akademisi ya, memang mereka itu lebih banyak melakukan riset gitu terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kalian juga bisa pakai gitu hasil-hasil riset dari akademisi tersebut atau Google Search. Jadi dulu kebetulan saya itu pernah jadi ini ya. em, Kalau dulu tuh namanya konten intelijen gitu. Jadi saya tuh pernah jadi konten intelijen di Kumparan. Nah, tugasnya itu adalah riset, tapi mungkin lebih riset data-data dukung untuk suatu berita gitu. Nah, yang salah satu yang kita gunain yaitu pakai Google Search ini gitu. Jadi di Google Search itu udah banyak banget deh gitu. Misalnya kalian mau tahu soal apa itu udah banyak gitu. Jadi kalian ini salah satu option gitu yang yang tidak apa ya, yang tidak memakan waktu dan biaya terlalu banyak daripada kalian riset langsung ke lapangan. Nah, ini berkaitan dengan target market. Kalau tadi kan, oh udah tahu nih cara ngerisetnya seperti apa. Nah, hasilnya itu tuh nanti kalian bisa mengetahui nih target market kalian itu sebenarnya apa gitu. Nah, emang penting ya kita tuh punya target dari market dan ternyata itu penting sekali gitu. Karena itu berhubungan ke seluruhnya. Kalau kita tahu target market kita siapa, kita bakal ngerti gimana sih cara nge-treat customer kita, gimana sih cara kita bikin konten yang sesuai, gimana sih cara bikin apa namanya kemasan produk yang sesuai dengan user kita gitu. Eh, Salah satu contohnya ya, ini aku ke contoh aja gitu langsung. Salah satu contohnya misalnya, kalau misalnya kalian tahu tas-tas Hermes gitu ya, yang harganya mahal banget, yang satu tas itu udah kayak nenteng satu satu rumah gitu misalnya. Kan mungkin bagi orang-orang yang tidak di kalangan atas atau kalangan menengah ke bawah atau kalangan yang biasa aja, itu kan mereka mungkin kayak kok apa kenapa sih kok orang-orang mau nih beli tas ini gitu, harganya aja mahal ini segala macam gitu kan. Tapi kenapa mereka tetap fine-fine aja gitu. Padahal market mereka tuh tidak menjangkau semuanya loh. Gitu. Yang dia jangkau itu ya orang-orang yang ada di menengah ke atas dan lebih eksklusif lagi bahkan gitu. Ternyata mereka memang punya target market gitu. Target market mereka memang untuk target market orang-orang yang menengah orang-orang yang menengah ke atas semua gitu loh. Jadi mereka itu tidak pernah bahkan ya kalau misalnya kalian tahu Hermes itu tidak pernah sell produknya. Jadi kalau misalnya produknya itu tidak laku, biasanya produk-produk yang mahal, yang high end gitu, biasanya mereka lebih milih untuk merusak produknya gitu karena mereka itu menjual apa semacam eksklusivitas gitu, menjual kalau oh ini tuh seakan-akan produk ini tuh limited loh, hanya orang-orang tertentu doang loh yang mau beli, yang bisa punya gitu. Bahkan di mereka itu nggak semua orang yang punya duit itu bisa beli tas itu gitu. Jadi mereka itu tuh harus member dulu, harus apa dulu baru bisa beli tas itu. Jadi nggak semua orang yang punya uang ber-MM tuh bisa langsung beli tas itu gitu.
Nah, karena mereka ngerti nih target market dia gimana. Mereka mereka udah tahu nih. Karena dia tahu target marketnya, ya dia tidak akan menyentuh market-market yang ada di bawah. Makanya dia tidak pernah diskon. Makanya dia harganya tidak pernah turun. Terus habis itu dia sangat menjaga kualitas dari produknya sampai ke kemasan, sampai cara nge-treat kayak orang datang ke toko itu dia udah langsung dilayani, dikasih minum ini segala macam karena dia tahu bahwa orang-orang yang bisa beli itu orang-orang yang menengah ke atas yang mana dia itu butuh treat yang VIP gitu. Makanya karena dia ngerti nih target marketnya seperti apa, itu mempengaruhi keseluruhannya gitu. Jadi dari mulai kemasannya gitu, yang kemana kemasannya itu bagus, ada kardusnya, ada ini segala macam gitu. Coba kita bandingkan dengan tas-tas yang mungkin tidak bermerek gitu atau tidak semahal itu. Mungkin kalau kita datang ke tokonya ya udah biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada treat yang gimana-gimana gitu. Nggak ada tuh kita disuruh duduk, terus dikasih minum dan segala macam gitu. Kita juga paling datang ya udah milih-milih tasnya dan segala macam. Kadang juga nggak nggak dikemas dengan bagus ya, maksudnya dikemasnya yang biasa aja karena memang menyesuaikan dengan harga dari produk itu tadi gitu. Nah, apakah kita tuh harus selalu ini ya? Apakah jadi gimana nih? Apa kita harus jualan produk yang berkualitas tapi mahal atau yang murah-murah aja tapi atau yang biasa aja tapi murah banget gitu. Nah, tergantung nih, tergantung dari target market kalian gitu. Misalnya kalau misalnya kalian semisal gini aja. Risol aja tuh ada yang harga satunya 50.000 sama risol yang harga satunya 5.000 misalnya. Nah, ini kenapa dua-duanya kok masih laku gitu ya? Karena mereka punya target market yang beda masing-masing gitu. Yang 5.000 ya orang-orang yang mampu beli 5.000, yang 50.000 ya orang-orang yang mau beli 50.000 gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya memang sekarang lagi running usaha atau misalnya teman-teman masih mau apa namanya niat nih pengen bikin usaha. Nah, coba deh gitu dilakuin aja riset-riset simple aja gitu. Misalnya kayak misalnya tanya-tanya ke tetangga kayak misalnya kalau misalnya kira-kira kalau di kita itu mau bikin ini kira-kira gimana ya ini segala macam gitu. Ternyata yang yang kita pikir itu hanya obrolan itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa menangkap itu bisa menjadi satu data tersendiri untuk akhirnya itu bisa dijadikan nantinya hasil dari market risk kita dan akhirnya nanti bisa mengarah ke target marketnya gitu. Nah, what is target market? Tadi kan udah aku kasih tahu ya. Jadi apa ya? Jadi kita tuh, jadi ya kalau misalnya di digital marketing, kalau misalnya kalian belajar digital marketing, jadi itu sebenarnya seru banget sih. Jadi kalian tuh sampai tahu sifat dari user kalian tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih ada Shopee, Tokopedia, ada Zalora, itu kan semua-semuanya marketplace, semua-semuanya jualan barang gitu. Tapi kenapa kok tiga-tiganya ini tetap memiliki user gitu? Bahkan satu orang aja kadang punya tiga aplikasi sekaligus gitu. Ternyata setelah setelah kita lihat dan setelah dianalisis, ternyata memang mereka itu memiliki target market yang berbeda-beda. Misalnya contohnya gini, oh orang tuh kalau misalnya cari barang-barang yang murah, biasanya mereka identik ke Shopee. Oh kalau orang cari-cari barang-barang yang berbau elektronik, kayak handphone, kayak apa laptop dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya mereka ngarahnya ke Tokopedia. Kalau misalnya mereka itu cari barang-barang kayak baju dan lain-lain, tapi yang mementingkan kualitas dan brand, itu pasti mereka ke Zalora. Karena kalau misalnya mereka ke Shopee, biasanya Shopee ini ada yang KW-nya, ada yang ini segala macam. Tapi kalau Zalora ini memang dia itu marketplace yang khusus untuk barang-barang branded aja gitu. Jadi sama mereka ini udah dikhususkan. Jadi dia itu tidak akan mungkin menerima untuk bisa kita jualan produk yang memang tidak sesuai kriteria mereka gitu. Jadi kalau mereka ini udah dipilah-pilah gitu.
Nah, itulah fungsi dari target market gitu, karena setiap aplikasi ini memiliki target market yang berbeda gitu. Jadi, walaupun sama-sama marketplace, mereka ya masih tetap running-running aja bisnisnya gitu. Nah, sebenarnya target market ini, nah ini nih, jadi pasti pasti teman-teman itu biasanya kan mengisi tanggal lahir ini dan segala macam. Nah, dari situ kan udah bisa dilihat nih kira-kira orang yang punya akun di Tokped tuh kira-kira umur berapa sih gitu. Atau orang-orang yang main TikTok tuh generasinya tuh generasi mana sih? Generasi Z atau generasi milenial atau generasi sebelumnya lagi atau generasi X tuh generasi Alpha ya kalau kalau bawahnya lagi. Jadi yang paling gampang itu sebenarnya range umur gitu. Lalu kemudian lokasi, lokasi ini juga menjadi satu hal yang penting gitu. Apa namanya? Oh, produk ini tuh paling laris di wilayah Indonesia yang bagian mana gitu. Jadi nanti kalian bisa mengoptimalkan nih. Oh, kenapa ya kalau misalnya di wilayah-wilayah ini kok apa namanya? eh, produk kita kok nggak laku banyak. Kira-kira ada apa ya? Oh, coba deh kalau misalnya kita udah kalian udah punya dana riset nih, oh coba deh aku riset deh ke sana gitu. Kenapa ya? Kok target di wilayah ini kok untuk produk kita kok sedikit gitu. Nah, mungkin di sana memang karena faktor wilayah, karena mungkin faktor budaya masyarakat juga yang akhirnya mempengaruhi untuk mereka tidak terlalu banyak menggunakan produk kalian. Nah, itu juga bisa. Nah, setelah itu education level ini juga penting gitu. Jadi apa namanya yang membeli produk kalian atau yang menggunakan aplikasi kalian itu tuh education levelnya tuh apa namanya di level yang mana sih? Kayak misalnya kalau kalian tahu Talent Hub, jadi Talent Hub tuh kayak platform gitu, platform pengembangan talenta muda gitu. Ternyata user kita paling banyak tuh ternyata yang udah sarjana gitu, S1 gitu. Dari situ kita jadi tahu, oh memang orang-orang salah satu faktor salah satu apa karakteristik dari user kita di Talent Hub itu memang orang-orang yang sangat mementingkan edukasi, orang-orang yang sangat membutuhkan program-program edukasi. Makanya di kita itu program-program seperti upskilling atau talent class atau yang seperti yang kita lakuin sekarang ini sangat diminati sama user kita. Nah, itu belum tentu hal itu nah misalnya nih saya buka talent class di akun Talent Hub sama saya buka talent class di akun buka pelatihan di akun yang lain misalnya kayak akunnya akun apa ya akun penjualan atau akun-akun receh gitu pasti kan akan lebih banyak nanti ke akun yang talent hub gitu karena memang usernya itu memang user yang sangat mementingkan edukasi gitu itu bisa dilihat dari education levelnya walaupun itu bukan menjadi satu-satunya faktor ya gitu. Lalu kemudian gender, income levelnya dia tuh seperti apa gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Jadi sesimpel gini, kalau misalnya kalian pengen tahu, misalnya kalian nanti usahanya ada sosial medianya. Misalnya di Instagram itu ketahuan nih. Jadi itu ada lokasi followersnya tuh sebagian besar tuh dari mana, yang suka nge-like tuh dari mana itu ada gitu. Kalian nanti bisa cek ya gitu. Nah, ini tadi aku juga udah jelasin gitu kenapa kita sangat membutuhkan itu. Yang pertama, karena bisnis itu tidak possible atau tidak memungkinkan untuk memiliki target untuk semua orang. Kayak istilahnya gini, kita aja sebagai individu, kita hidup aja tidak bisa menyenangkan semua orang gitu, apalagi itu bisnis gitu kan. Jadi
Kita nggak bisa nih, misalnya di Indonesia ada, eh, misalnya ya kita sebut aja misalnya ada sekian ratus juta penduduk misalnya. Kita tuh nggak bisa bikin mereka bikin mereka semua yang sangat berbeda-beda latar belakangnya, sangat berbeda, sangat berbeda budayanya, sangat berbeda cara mereka bermasyarakat dan lain sebagainya untuk 100% mau pakai produk kita gitu. Dan itu memang tidak memungkinkan gitu. Jadi makanya kenapa kita perlu fokus gitu. Karena kalau kita misalnya terlalu menyenangkan semua orang, nanti jadinya produk kita ini tuh jadi nggak jelas gitu loh. Arah marketnya kemana, terus habis itu tujuan dari produk ini tuh dibuat untuk apa dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu kemudian eh, dengan memiliki target yang spesifik atau dengan kita tahu user kita secara spesifik, kalian itu bisa membuat apa ya banyak hal bisa membuat efisiensi di banyak hal gitu. Misalnya satu terkait dengan marketing dan branding message-nya gitu. Jadi kalian tuh kalau mau ngiklannya itu bisa fokus gitu. Jadi nggak salah lapak istilahnya gitu. Kayak misalnya, kenapa iklan Marjan kok datangnya pas Idul Fitri doang ya? Kok di hari-hari biasa nggak ada sih iklan Marjan di TV gitu? Padahal Marjan itu kan produk minuman, yang mana kita setiap hari ya bisa beli, yang mana kita setiap hari juga bisa butuh gitu kalau untuk acara-acara. Tapi kenapa ya dia cuman bikin iklan di TV itu pas mau puasa atau pas puasa dan setelah itu atau di momen Lebaran gitu. Karena mereka tuh udah ngerti kalau misalnya si kalau misalnya si marjan ini memang produk yang paling ditunggu-tunggu ketika Lebaran gitu. Bahkan itu menjadi ikonik, ikonik nih. Kalau misalnya kita nonton TV, oh udah ada iklan marjan nih. Oh beberapa minggu lagi kayaknya kita mau mau ini deh, mau puasa deh gitu. Jadi itu udah menjadi ikonik gitu di masyarakat gitu. Nah, terus kemudian operasional yang kompleks itu nanti juga bisa dikurangin nih dengan kita tahu target marketnya seperti apa gitu. Jadi misalnya nih kayak operasional itu kan misalnya ini ya operasional itu biasanya untuk mendukung gimana caranya target suatu perusahaan itu tercapai. Misalnya kan dia tuh punya hal-hal operasional yang akan dikeluarkan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya target market yang pas, nanti kita secara operasionalnya pasti akan boros gitu. Karena kita nggak ngerti nih fokusnya akan kemana gitu. Udah, misalnya gini, dari sisi budgeting ngiklan aja, itu pasti akan boros kalau misalnya kita nggak tahu target dari yang kita iklan itu orangnya tuh untuk akhirnya mau beli produk itu jadi nggak beli gitu. Jadi kalau misalnya kita ngiklan doang, nggak ada targetnya, nanti perusahaannya pasti akan rugi gitu. Gitu. Nah, terus kemudian eh, produk yang kita digunakan itu juga ini ya apa namanya bisa lebih simpel lagi gitu. Agak ganggu nih suara siapa ya? Dah, terus, nah ini contohnya ya. Tuh, tuh maaf nih guys, ini harusnya boykot ya. Tapi contohnya adanya ini karena ini udah lama sih PowerPoint-nya. Tadi belum sempat ganti gitu. Nah, gimana sih caranya kita bisa menggunakan target market ini untuk bisnis kita gitu. Jadi ini, ini contohnya ya. Gini, misalnya ini tuh kan sama-sama mereka itu kan sama-sama apa namanya fast food ya. Fast food itu kan banyak ya.
Ada KFC, ada McD, ada AW, apalagi ya, belum lagi yang produk-produk dalam negeri itu ada banyak sekali. Fast food tuh sekarang udah banyak banget gitu. Nah, gimana caranya mereka itu bisa bertahan gitu? Maksudnya bisa kok, misalnya satu KFC beberapa meter kemudian, lalu kemudian McD beberapa meter kemudian, lalu kemudian AW. Tapi mereka tetap bisa apa ya? Tetap tetap laku-laku aja jualannya gitu. Karena dia tahu nih yang tadi gue bilang target marketnya. Nah, sama sebenarnya kita tuh di kalau misalnya di marketing itu, jadi kita tuh harus ngecek apa namanya customer atau user dari kompetitor kita gitu. Misalnya, oh kira-kira nih user atau customer orang yang suka beli McD itu kayak gimana sih? Orang yang suka beli KFC itu kayak gimana sih? Gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu nih kompetitornya yang ini target marketnya seperti apa, kita tuh bisa apa ya membuat fokus target market yang tidak sama gitu. Karena produknya kan udah sama. Jangan sampai target marketnya juga sama karena itu nanti akan lebih susah nih berkompetisinya. Tapi kalau misalnya kita bisa mempelajari si kompetitor ini dan bisa mencari celah dari situ, oh kira-kira apa ya yang tidak dia tawarkan ke customernya gitu. Nah, nanti ditawarkanlah sama si KFC ini gitu yang akhirnya dia bisa membentuk satu unit customer yang berbeda dengan McD yang mana mereka bisa bertahan dua-duanya gitu. Nah, ini contoh target market by demografik ya gitu. Nih misalnya yang suka eh, beli food delivery service user yang suka banget nih pakai online gitu atau food delivery itu kira-kira generasi apa sih? Oh ternyata tuh yang banyak tuh milenial dan Gen Z gitu. Kenapa kok milenial dan Gen Z ya? Karena memang mereka terbiasa hidup dengan gadget gitu. Makanya mereka lumayan mendominasi untuk apa namanya untuk memakai service dari food delivery daripada yang datang langsung gitu. Nah, untuk gendernya itu ternyata laki-laki sebanyak 30,3% dengan indeks sekian. Lalu kemudian kita juga bisa tahu geografi urbannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita dapatkan dengan cara riset yang tadi, dengan tipe-tipe riset yang tadi gitu. Nah, ini berkaitan dengan market sizing. Gitu. Jadi mengestimasi value dari apa ya market opportunity-nya atau kayak gini loh misalnya dengan market sizing ini kita bisa tahu nih kira-kira dalam 3 tahun lagi no tiga tahun lagi ini value dari bisnis kita itu nanti kira-kira akan seberapa persen sih gitu-gitu nanti. Nah, ini sebenarnya nggak cukup kita pelajari di sini ya sebenarnya gitu. Tapi ini untuk kalian bisa lebih tahu aja gitu. Nih, jadi untuk sizing market itu tuh terdiri dari tiga, yaitu TAM itu sebenarnya lebih ke secara keseluruhan atau the maximum value of market demand for a product or service in a specific industry gitu. Jadi kayak kita itu mengasumsikan bahwa semua orang ini membutuhkan atau akan memakai produk kita gitu. Jadi itu yang paling besarnya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah serviceable addressable market atau SEM gitu. Nah, ini the portion of the market that is available within the company sales channel gitu. Jadi porsi pasar yang available dengan melihat dari company sales channelnya atau misalnya apa ya bahasa Indonesia tuh kayak channel untuk mereka melakukan
pemasaran di company-nya itu gitu. Jadi dia bisa menghitungnya dari situ. Nah, itu biasanya eh, di situ itu biasanya dihitungnya dengan usually limited by geography, yaitu dengan dari regionnya, country-nya, jadi lebih ke wilayahnya. Ini seberapa. Jadi gini, kalau misalnya company sales channel itu kan dia kan digunakan untuk pemasaran. Nah, eh, channel ini kan biasanya untuk dia itu bisa memperluas apa namanya, memperluas pasarnya dia. Nah, biasanya memperluas ini kan bahasanya lebih ke regions gitu. Jadi yang mana produk itu yang hanya ada di Indonesia, bisa nih dia ini tiba-tiba produknya tuh ada di Cina, ada di mana gitu. Lalu kemudian serviceable obtainable market atau SOM gitu. Jadi the portion of reachable available untuk 1 sampai 3 tahun. Jadi biasanya teman-teman itu kalau misalnya di company besar atau startup, jadi dia itu biasanya bikin SOM nih. Jadi kayak apa ya? Kayak dalam waktu 3 tahun ini gitu. Nanti keuntungan perusahaan itu akan meningkat berapa persen sih gitu. Market size marketnya tuh nanti akan kira-kira akan lebar berapa persen sih gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ikut kayak semacam apa ya, pelatihan-pelatihan startup gitu ya, atau bimbingan untuk bootcamp-bootcamp startup, biasanya kalian pasti akan diajari terkait dengan tem Samsom ya. Jadi ini pasti akan dijelaskan secara rinci gitu. Nah, ini yang tadi ya, session the market. Jadi ada eh, apa namanya, dua cara untuk bisa menghitung size dari pasar kita gitu. Menghitung menghitung besarnya market kita itu nanti akan seperti apa. Yang pertama dengan top down approach, yang kedua dengan bottom up approach gitu. Jadi top down. Jadi kalau misalnya yang kita pakai top down itu biasanya, nah itu biasanya kita itu mengoptimasi seberapa besar kemungkinan market dari kita. Mungkin dicontoh aja ya, kalau kayak gini nanti bingung. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya pakai top down itu sebenarnya lebih apa ya? Jangkauannya tuh sebenarnya lebih luas dan tidak spesifik gitu. Jadi pro cons ini sebenarnya lebih ke kayak keuntungan dan kekurangan memakai top down market sizing itu apa sih gitu. Jadi kalau misalnya pakai pro itu sebenarnya sebenarnya lebih cepat gitu hasilnya daripada kita pakai bottom up gitu. Tapi apa namanya, karena kalau pakai top down market sizing itu biasanya apa namanya, dia itu pakai info ya, dia itu lebih kayak using available info, jadi kayak memakai info yang tersedia daripada dia daripada dia ini bikin make a serious assumption in a ratio, atau misalnya dia bikin asumsi dalam dalam bentuk rasio untuk size market itu gitu. Jadi karena terlalu banyak asumsinya, terus assumption will lead to misleading result. Jadi takutnya tuh resultnya tuh tidak apa ya, tidak sesuai gitu, atau tidak akurat gitu. Nah, terus ini juga tidak disarankan digunakan untuk yang for small and new market gitu. Jadi untuk market-market yang baru atau sebuah-sebuah market itu sebenarnya tidak disarankan memakai market sizing gitu, karena dia melihatnya tuh kayak lebih apa ya, keseluruhan gitu loh.
Jadi tidak specifically. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang specifically, mending kalian pakai yang basic. Iya, bukan yang bottom up gitu. Bisa. Ini contohnya ya, top 10 analysis for fashion e-commerce in Jakarta. Jadi kalian tuh pengen tahu nih menganalisis gitu. eh Fashion e-commerce Jakarta tuh market size-nya tuh berapa sih gitu. Sumbernya dari statistika e-commerce. Market size e-commerce-nya di Indonesia tuh sekian million US dollar. E-commerce user di Jakarta tuh sekian persen. Oh, berarti misalnya nih market size dari e-commerce, nah dia ngambil dari suatu data. Oh, ternyata market size-nya ini sekian loh, sekian US dollar gitu. Tapi gue pengen spesifik ke fashionnya doang nih. Ya udah berarti cari dulu misalnya e-commerce user karena ini oh ya awalnya kan kita kita pengennya cuma di Jakarta. Kalau ini kan Indonesia lebih keseluruhan. Nah, ternyata di Jakarta ini tuh e-commerce user in Jakarta tuh ada 58%. Oh, berarti nilai marketnya itu sekian loh gitu. Setengahnya dari ini gitu karena mendominasi nih 58%. Lalu kemudian lebih spesifik lagi nih karena pengennya tahu tentang bidang fashion. Terus cari nih kira-kira eh berapa orang sih yang membeli fashion item di Jakarta misalnya melalui e-commerce, oh ternyata 30%. 30% itu mereka membeli fashion item gitu. Jadi gini, dari pengguna e-commerce yang 58% ini berapa persen sih orang yang menggunakan e-commerce ini untuk membeli baju gitu misalnya. Oh ternyata 30%. Oh berarti top down analisis untuk fashion e-commerce di Jakarta itu sekian loh market size-nya tuh sekian gitu. Nah, biasanya data-data ini dicari melalui misalnya bisa banyak sih report-report gitu yang ada di internet, yang ada di apa buku-buku dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau bottom up market sizing ini tuh ada rumusnya gitu. Jadi market size sama dengan U kali P kali C gitu. U itu apa sih? U itu adalah number of units sold per year for each customer gitu. Jadi misalnya, jadi kenapa ini tuh kok digunakan untuk apa ya market size yang skalanya kecil gitu? Karena nih dia aja ngitungnya number of units sold. Jadi dia tuh ngitung misalnya setiap tahun ini berapa barang sih yang sold gitu. per per customer gitu. Jadi per customer ini tuh membeli barang di kita tuh berapa gitu misalnya. Lalu kemudian average price of units. Jadi misalnya rata-rata harga per unit itu berapa. Lalu kemudian eh, si itu si itu eh, number of customernya yang aktif ya gitu, yang ada gitu. Jadi itu ada berapa nih jumlahnya. Itu nanti bisa dikalikan gitu U kali P kali C gitu. Nah, pro kontranya itu apa sih gitu? Sebenarnya kalau pronya itu sebenarnya tadi yang gue bilang, jadi lebih akurat informasinya gitu, karena dia lebih jelas nih gitu, angka-angkanya lebih jelas. Lalu kemudian dia ini bisa digunakan untuk di semua industri, can work in any kind of industry, di semua industri dan market size gitu. Nah, tapi tetap aja ada kekurangannya. Kekurangannya dia ini lebih banyak memakan waktu gitu daripada yang kita pakai top down. Terus juga banyak ditemukan error di basic unitnya ketika hasilnya ini on basic units will result in unreliable information gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi, ini kan sama-sama nih ngomongin terkait dengan fashion e-commerce di Jakarta gitu kan. Kita pengen tapi pakai bottom up analisis gitu. Nah, kita kan tadi ya average fashion per item tuh berapa? Wah, ternyata harganya sekian gitu. Terus orang itu biasanya membelinya itu berapa kali sih gitu.
oh biasanya 3 kali gitu. Terus Fashion e-commerce user di Jakarta tuh ada berapa? Gitu. Akhirnya ditemukanlah market size-nya tuh segini gitu. Nah itu berbeda dengan yang ini angkanya bisa lebih kecil gitu. Tapi ini bisa jadi ini yang lebih akurat gitu karena mereka benar-benar pakai data yang ada gitu. Karena kalau ini kan dia kan datanya lebih keseluruhan ya gitu. Ini Batam. Nah sebenarnya itu yang mau aku jelasin ya di sini gitu. Tapi mungkin memang kalau untuk masih awal dan memang baru tahu terkait dengan market research gitu, memang mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak, wah ini sebenarnya ngomongin apa sih gitu? Apa sih top down? Apa sih ini bottom up dan segala macam? Terus apa sih target market ini segala macam gitu? Nah, mungkin apa ya? Mungkin ini juga terlalu dini juga untuk teman-teman, tapi ini bisa menjadi satu batu loncatan untuk teman-teman akhirnya nanti bisa mempelajari lebih lanjut gitu. Tapi sebenarnya fungsi dari istilahnya gini ya, sederhananya sebenarnya kenapa market research itu penting? Yang tadi aku selalu tekanin bahwa eh, apalagi kalau kita mau berbisnis khususnya di Indonesia ya, Indonesia itu punya culture yang luar biasa kaya gitu, yang mana culture itu akhirnya membentuk karakter-karakter masyarakat yang berbeda-beda gitu. Itu faktor dari culture yang ada di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua faktor dari wilayah, faktor dari faktor dari alam semestanya seperti apa. Itu ternyata juga secara demografik itu juga secara region itu sebenarnya juga mempengaruhi gitu kalau misalnya kita melakukan market research. Nah, karena kita memiliki macam-macam karakter ini, yang akhirnya kan kita nggak mungkin nih tiba-tiba apa namanya bingung dengan kita karena apa namanya oh yang ini tuh maunya seperti ini maunya seperti ini. Makanya kita harus bisa memfokuskan target market kita tuh apa. Oh kita kalau mau jualan baju kita harus riset dulu nih marketnya. Ya udah kita sepakati. Kita mau jualan bajunya di kota mana? Kita mau target marketnya siapa? Anak SMA atau anak atau orang yang udah kerja gitu. Karena di situ nanti akan muncul nih harganya berapa? Nggak mungkin dong anak SMA tapi apa dengan harga-harga yang misalnya mahal atau misalnya dengan desain-desain yang mungkin eh apa terlalu dewasa gitu. Padahal yang beli anak-anak SMA misalnya gitu. Jadi walaupun kesannya kayaknya nggak penting-penting banget deh gitu kita apa melakukan riset pasar, tapi ternyata itu kunci dari apa ya dari yang mempengaruhi segala lini di bisnis kita gitu. Kalau misalnya kita tahu kita udah bisa melakukan market research kecil-kecil, kita tahu target pasarnya, nanti kita bisa lebih tahu nih, oh kalau kita mau bikin inovasi di suatu produk ini tuh harus seperti apa sih gitu. Nah, kita udah ngerti targetnya mana. Mungkin itu sih dari aku ya. Mungkin aku kembalikan ke MC atau moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Hanifah. Sebelumnya sorry suaraku ini jelas atau ini ya atau banyak noise-nya. Lumayan jelas sih tapi teman-teman. Oke, siap. Ini tadi luar biasa materi yang disampaikan oleh Mbak Halimah. Tadi juga intinya sangat penting gitu ya market research untuk kita memulai bisnis atau kalaupun kita sedang menjalankan bisnis ya tetap penting market research. Tapi aku sebelumnya mau tanya dulu ke sahabat-sahabat semua ini pusing nggak ini dengar materinya dari Mbak Halimah market research? Mungkin boleh satu dua orang tanggapannya. Mik, silakan. Tapi raise hand dulu boleh. Gimana? Ada yang mau berani kasih reaction soal ini pengalamannya? Kalau gitu saya tunjuk aja kali ya. Ini ada dari tadi sebenarnya udah lumayan banyak yang on cam nih. Kang Soleh coba. Kang Soleh bisa share nggak Kang Soleh? Atau
Nadia Putri nih, ini udah on cam kayaknya udah siap. Mau share nggak? Ini pusing atau mengerti gitu tentang apa yang disampaikan? Halo Nadia, Mbak Nadia, boleh? Iya, iya, halo Kak. Ya gimana nih, habis dengar materi market research, pusing atau biasa aja atau ini kamu ngerti nih? eh iya sih baru tahu ini sih untuk market research itu. Ya, alhamdulillah isinya semua lumayan udah masuk. Thank you, Mbak Nadia. Nah, kalau gitu kita langsung aja buka ke sesi diskusi Pak Halimah. Biasa kita setelah ada materi, pemaparan materi itu, kita buka sesi diskusi. Ini langsung kita buka untuk pertama tiga orang penanya dulu. Silakan yang mau bertanya untuk raise hand atau tidak bagus. Gimana Mbak Rosita mungkin bisa dibantu ada yang raise hand? Mas Ahmad Fauzi ini udah on cam juga apa ada yang mau ditanyakan Mas Ahmad? Kita diskusi aja. Yuk teman-teman bisa sharing juga pengalaman teman-teman masalah yang disampaikan oleh Bu Halimah gitu teman-teman. Teman-teman di sini udah pada ngantuk apa gimana nih? Kok diem-diem aja? Boleh yuk teman-teman sharing bareng kita masalah yang tadi udah disampaikan atau misalnya teman-teman mau ngajuin pertanyaan soal bisnis teman-teman nih sama Bu Halimah. Coba dong teman-teman on cam biar kelihatan nih teman-teman muka-muka cantik dan gantengnya nih. Tanya. Ini masih pada semangat kan teman-teman? Ini kayaknya yang udah on cam mau nanya nih, Mbak Zaneta ini. Oh boleh Silakan Mbak yuk. Zaneta. Ini kita langsung tembak aja kalau gitu. Mbak Zaneta ada yang mau di-sharing nggak perlu nanya sih. Sharing misalnya gitu tentang pengalamannya. Ini sekalian dimentorin langsung oleh Mbak Halimah. Lalu Mbak Zaneta, kedengeran nggak ya suaranya? Mbak Zaneta Saskia Melia. Oh ini nih Kak Arsy, ada Kak Nadia nih yang mau tanya. Boleh yuk Kak Nadia kalau mau tanya. Ya, ya. Open mic. Ya, Kak, terima kasih untuk waktunya. Ini sedikit sharing aja sih. Kalau melihat di lingkungan saya itu kan apa ya mayoritas itu eh, petani. Ya, mungkin kalau saya mau buat bisnis itu mungkin masih bingung mau bisnis apa dengan saingan yang ketat kalau di kota itu. Terus mungkin masukan untuk saya yang mau memulai bisnis nih. Apalagi kalau untuk masih pelajar juga kan modalnya juga masih belum ada gitu. Ya mungkin itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Nadia. Salam kenal. Eh, Ya, salam kenal gitu. Jadi eh, sebenarnya aku juga sebenarnya notabene aku ini juga anak desa gitu yang kebetulan di lingkungan rumah itu banyak banget nih petani-petani gitu kan. Nah, terkadang kita ini kalau hidup di desa tuh kayak kalau anak-anak muda tuh kayak oh ini gue tergerak nih sebenarnya pengen bikin usaha gitu. Tapi apa ya sekiranya yang apa namanya
yang bisa dilakuin dengan misalnya modalnya mungkin karena aku nggak ada modal nih kita kira-kira harus ngapain gitu misalnya. Sebenarnya ini sih kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan bisnis ya. Ini sebenarnya nggak cuma startup gitu. Jadi bisnis UMKM dan nggak harus skala besar juga gitu. Sebenarnya memang bisa dimulai dari yang paling gampang adalah dimulai dari permasalahan gitu. Jadi misalnya, oh di desa itu misalnya sebagian besar bekerja sebagai petani dan lain sebagainya. Mungkin pertama, kira-kira di wilayah wilayah di desanya Nadia nih misalnya di desanya Nadia nih misalnya petanian tuh petani-petani yang apa namanya petani-petani di bidang apa sih misalnya oh misalnya petani-petani yang kan ada tuh kalau misalnya di dataran tinggi biasanya dia itu lebih petani-petani di sayur-sayuran dan segala macam gitu terus mulai cari tahu lagi kayak misalnya nanya-nanya kayak Bu selama ini misalnya untuk penjualannya itu biasanya kemana sih gitu target terus harganya berapa sih gitu jadi tuh kita bisa mulai misalnya gini, mau nggak Bu ini saya bantuin untuk ngejual langsung tanpa harus ada pihak yang lain biar harganya ini biar bisa lebih menguntungkan ibunya gitu karena langsung dari orang pertama gitu misalnya. Nanti misalnya Nadia bikin kayak misalnya Instagram gitu, bikin Instagram itu kan ya mungkin paling cuma butuh HP sama data ya, sama pakai data kan gitu bikinlah misalnya Instagram untuk misalnya wah aku mau bantuin ibunya untuk jualan sayur jualan apa oh ini masih fresh loh langsung dari petaninya harganya segini 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 gitu karena mungkin beberapa orang itu kan kalau misalnya lewat pihak ketiga itu kan biasanya udah kalau kalau beli ke petani itu harga paling murah tapi ketika dia jual ke masyarakat itu harganya udah mahal gitu karena mereka tuh langsung ngasih-ngasihnya ke supermarket kemana-kemana gitu karena sebenarnya sayur-sayur organik ya sayur organik yang bener-bener fresh tanpa pestisida gitu-gitu tuh sebenarnya harganya mahal cuman kadang itu karena petani itu nggak tahu cara pemasaran yang secara langsung yang akhirnya dia membuat mereka melalui pihak ketiga dulu yang akhirnya harganya itu di petani itu untungnya kecil padahal harga pasarnya tuh besar. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang bisa dilakukan kalau memang kayaknya nggak ada dana nih kalau misalnya mau bikin-bikin yang bener-bener kayak bikin produknya atau apa segala macam. Atau misalnya bisa juga loh, misalnya karena aku dari pemerintah ya, misalnya coba deh aku mau bikin kelompok masyarakat gitu, yang mana nanti aku pengen bikin ide, pengen apa namanya bikin usaha bareng-bareng di masyarakat nanti kalau misalnya udah ada idenya nanti minta bantuan ke desa atau ke apa untuk mendapatkan pendanaan misalnya gitu salah satunya itu tuh mungkin itu ya tapi ya itu tadi sebenarnya paling gampang adalah berangkat dari permasalahan yang ada gitu karena gini ya kalau misalnya ada masalah dan ada solusi itu kan pasti nanti akan lebih enak gitu loh. Tapi daripada gambling yang tiba-tiba kayak ya udah bikin aja gitu. Dia tapi si produk ini tuh ternyata tidak menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat yang mana itu nanti proses pemasarannya akan lebih lama lagi nih karena harus eh, membuat mereka percaya dengan produk itu gitu. Mungkin itu sih dari aku Nadia gitu. Terima kasih. Terima Udah kasih jelas Kak. kah? Ya, sudah. Nadia dari mana ininya wilayahnya? Ini dari Banyuwangi, Kak. Oh, Banyuwangi. Aku kemarin dari Banyuwangi juga sih main-main ke itu. Apa tuh? Yang kayak hutan hutan apa tuh yang terkenal itu? Baluran, Eh, Baluran. Baluran atau Alas Purwo? Bukan yang hutan ini loh, yang pohon-pohonnya bagus itu loh. Apa? Aduh, lupa deh yang kayak ini. Tapi di Baluran aku juga iya. Yang misalnya nih bisa juga misalnya oh ternyata di sana ada paket wisata. Coba aja kamu bikin-bikin ini